Kemudian berikutnya ru'yah. Ini tadi baru hisabnya ya. Sekarang kemudian kita bicara tentang ru'yah. Nah, ini. Kalau ru'yah gimana? Ru'yah ini juga ada dua golongan. Ada ru'yah fi wilayatul hukmi. Ini yang dipegangi oleh NU. Kemudian ada ru'yah global. Ru'yah global ini yang dipegangi orang HTI. Sebelum HTI dibubarkan tuh mereka ru'yahnya global. Apa bedanya? Kalau ru'yah fi wilayatul hukmi itu ya yang kita jadikan patokan kesaksian hilalnya ya orang yang berada di wilayah hukum itu. Tapi kalau ru'yah global, kesaksian hilal orang di Arab Saudi bisa diterima di Indonesia, bisa dipakai di Indonesia. Kalau ada yang melihat hilal di Arab Saudi, kemudian di Indonesia juga dipakai. Di Arab Saudi nggak melihat hilal, diberlakukan di Indonesia. Di Afrika ada orang melihat hilal, bisa dipakai di Indonesia. Ini maksudnya ru'yah global. Terkait hal ini, ulama beda pendapat. Sampai bisa membacanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu biasanya pembahasan ini masuk pada pembahasan matlak. Sampai buka aja Buhyatul Mustarsyidin dan lain-lain. Pembahasan tentang matlak. Perbedaan ulama di sini bermuara pada dua. Ada yang satu wilayah hukum ini yang dipakai oleh NU atau seseru'yah wilayah situlah. Kalau ini global, ini yang kalau di Indonesia yang pakai biasanya HTI. Tapi belum tentu kemudian kalau ada orang yang pakai ini terus pasti HTI, belum tentu gitu kan. Tapi bahwa pandangan tentang ru'yah sebagai legitimasi penentuan awal bulan Qamariyah, ada yang memakai ru'yahnya fi wilayatul hukmi, tapi ada juga yang memakai ru'yah global. Kalau kita runut dari segi legitimasinya, ini bermuara pada satu hadis. Kalau fi wilayatul hukmi ini pakai hadis yang diriwayatkan oleh Quraib. Pada saat itu Quraib itu disuruh Ummi Fadl untuk datang ke Syam, untuk pergi ke daerah Syam. Dari Madinah pergi ke Syam. Madinah sama Syam itu posisinya seperti ini. Syam itu atau kita kenalnya Syria itu sekarang. Ini Madinah di sini. Madinah berarti berada di sebelah timurnya, kan gitu. Syam sebelah baratnya. Ini timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Madinah selatan agak ke timur gitu kan. Syam utara serang ke barat. Pertama Quraib ini dari Madinah dikirim ke Syam, disuruh untuk menghadap Muawiyah kalau nggak salah di Syam itu. Kemudian setelah dari Syam, beliau di Syam ini menangi atau menangi apa bahasa Indonesia nih? Mendapati atau menjumpai sampai awal bulan Ramadan. Nah, jadi Quraib tadi itu di Syam ini awal Ramadan itu posisi Quraib masih di Syam. Kemudian setelah itu di akhir bulan Ramadan ini Quraib ini kembali ke Madinah. Di akhir bulan Ramadan. Nyampe di Madinah, Quraib ditanya oleh Ibnu Abbas. Quraib, kamu mendapati awal Ramadan itu jatuh pada hari apa? Atau kamu melihat hilal awal Ramadan itu jatuh pada hari apa? Quraib menjawab, kita di Syam itu melihat hilalnya Ramadan pada
Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Kamu melihat hilalnya? Iya, saya melihat hilalnya malam Jumat itu. Kemas sore, malam Jumat, kemas sore berarti ya, kemas sore malam Jumat. Saya melihat hilalnya malam Jumat itu. Dan orang-orang yang lain pada di situ juga pada melihat hilalnya di Syam itu malam Jumat. Kata Qur'an seperti itu. Nah terus kamu, Ibnu Abbas ditanya, kalau kita di sini lihat hilalnya malam Sabtu. Jadi awal Ramadan di Syam itu malam Jumat, di Madinah awal Ramadannya Lailatul Sabat, selisih 1 hari. Nah Quraib ini waktu itu sudah akhir Ramadan, perjalanan ke Madinah, sudah mau mendekati Idul Fitri. Karena dia memulai 1 hari lebih awal, yang lain ini baru puasa 29 hari, dia kan 30 hari. Udah 30 hari toh. Terus Ibnu Abbas tanya, apakah nggak cukup kemudian kalau kita memakai hasil ru'yahnya di Syam itu, hasil ru'yah bersama Muawiyah juga pada waktu itu gitu. Kata Ibnu Abbas, enggak, kita nggak cukup pakai itu. Beginilah Rasul mengajarkan kepada kita. Ini 29, artinya dia tetap 29 meskipun di Syam sudah 30. Artinya apa? Hasil ru'yah di Syam ini tidak diterima di Madinah, tidak diberlakukan atau tidak dipakai di Madinah. Artinya kan itu. Berarti ada batas teritorial untuk pemberlakuan hasil ru'yah. Ru'yah fi wilayatul hukmi dan ru'yah global. Ini yang memakai batas-batas itu seperti ini. Dia nggak menerima konsep ru'yah global karena dia pakai legitimasi hadis riwayat ini. Bisa difahami ya. Nah, jadi karena di Syam itu melihat hilalnya malam Jumat, akhir bulan tuh Quraib sudah 30 hari, yang lain 29 hari. Tapi yang lain kemudian masih melanjut ke sampai istikmal atau ketika bulan hilal terlihat. Enggak kemudian memakai hasil ru'yah di Syam. Ini yang berpendapat ru'yah itu ya satu wilayah saja keberlakuannya, tidak untuk wilayah lain. Cuma kemudian ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa sahabat Umar tuh pada waktu itu pernah pernah dibake melakukan ru'yah di sana sama sahabat yang lain. Pada waktu itu ada seorang laki-laki dari Maghrib, dari arah barat. Ketika Khalifah Umar itu melakukan ru'yah, laki-laki tadi itu datang. Khalifah Umar kemudian tanya, dia dibake datang seorang laki-laki dari arah barat gitu kan, datang ke Khalifah Umar, ditanya, gimana kamu sudah melihat hilal di barat itu? Sudah gitu. Kemudian Khalifah Umar setelah itu kemudian Khalifah Umar mau menerima hasil ru'yahnya orang yang dari barat tadi ini. Khalifah Umar juga melegitimasi, hakada amarana Rasulullah SAW. Seperti ini Rasul menyuruh kita atau mengajarkan kita. Ya, Umar juga melegitimasi masalah itu. Ini yang kemudian nggak jarang dipakai legitimasi mereka yang pakai ru'yah global. Wong ini ru'yah dari tempat lain dipakai. Cuma saya belum menganalisa lebih jauh maksud dari barat itu apakah masih satu negara atau dari luar negara. Itu saya masih belum menganalisa sejauh itu. Tapi dalam konteks ini orang kemudian Umar mau menerima ru'yah dari wilayah lain gitu. Disinilah terjadi perbedaan. Kalau kemudian sudah ada dua pendapat ini, ada kemungkinan berbeda nggak nanti awal Ramadan dan Syawalnya? Ada.
ada. Di Indonesia semisal hilal awal Ramadan belum terlihat, di Arab udah terlihat semisal. Kalau pakai ru'yah global, hasil ru'yahnya di Arab kemudian dipakai. Di Arab malam Kamis awal Ramadan, orang di Indonesia yang pakai wilayatul hukmi malam Kamis masih belum Ramadan. Beda. Maka kemudian muncul banyak persoalan itu kan, terutama ketika puasa Arafah itu. Kita ikut Arab Saudi apa ikut Indonesia gitu. Iya Bang ya. Puasa Arafah itu kan ketika orang wukuf di Arafah kan gitu. Kita ikut Arab Saudi apa ikut Indonesia? Ada yang mengatakan puasa Arafah itu kan orang ketika wukuf di Arafah. Ada yang mengatakan puasa Arafah itu kan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9-nya beda. Ikut Arab Saudi atau Indonesia. Ikut mana kira-kira? Kalau ikut Arab Saudi gak sekalian kamu jawab begini. Terus kalau ikut Arab Saudi ya waktu sholatmu ikut Arab Saudi sekalian kan gitu kan. Fenomena alam itu terkait lokalitas. Hilal di sana terlihat, di sini belum tentu bisa terlihat. Matahari di sini sudah tuluk, di sana belum tentu tuluk, gitu kan. Artinya kan fenomena alam itu bersifat lokalitas. Tidak sama satu lokal dengan lokal yang lain. Nah, perbedaan tadi itu di sisi lain ada hikmahnya, perbedaan pendapat ini. Yang memakai apa yang dilakukan Khalifah Umar itu kemudian membuat orang yang punya inisiatif untuk membuat kalender hijriah global itu seolah dia mendapat legitimasi dari fenomena ini. Sekarang ini belakangan kemudian orang Islam pengen membentuk kalender hijriah global supaya antar umat Islam ini nggak beda harinya gitu. Arab Indonesia beda, Indonesia dhewe karo A karo B beda gitu kan. Perlu dibuatkan kalender hijriah global. Banyak yang berpikir itu. Ada Jamaluddin Abdul Razak di Maroko berpikir tentang kalender hijriah global, dan banyak lagi pemikir-pemikir kontemporer yang membicarakan tentang itu. Di antaranya yang dijadikan pijakan ya ini riwayat Umar. Tapi kalau tadi wilayatul hukmi hadisnya kuret tadi. Ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Mungkin ya itu satu aspek perbedaan yang membawa rahmat ke kita. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut di materi-materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.